Pernah nggak kamu merasa hidupmu baik-baik saja secara finansial? Penghasilan tiap bulan stabil, cicilan semua masih terbayar, dan kadang masih bisa jalan atau nongkrong bareng teman. Tapi anehnya setiap akhir bulan kamu selalu bertanya-tanya, uangnya kemana ya? Seolah ada lubang tak kasat mata yang terus menguras dompetmu. Rasa aman yang kamu rasakan ternyata cuma perasaan sesaat. Dan itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang berada dalam ilusi finansial. Sesuatu yang diam-diam membuat kita merasa nyaman, tapi sesungguhnya mengacaukan masa depan. Ilusi finansial itu ibarat bayangan yang mengikuti langkah kita, tapi tidak pernah benar-benar terlihat jelas. Kita merasa sudah mapan karena punya kartu kredit limit besar, mobil keluaran terbaru, atau bisa liburan setiap tahun. Tapi sayangnya banyak dari semua itu dibangun bukan dari kekayaan sejati, melainkan dari hutang, tekanan sosial, atau pengelolaan uang yang keliru. Kita terjebak dalam kebiasaan konsumtif yang dibungkus rapi dengan label self-reward atau kerja keras harus dibayar setimpal. Dan tanpa sadar kita jadi terbiasa hidup mewah di atas pondasi yang rapuh. Nah, di video ini kita akan kupas satu persatu. Ada 15 ilusi finansial yang sering banget dianggap sebagai pencapaian, padahal justru bisa menjebak. Beberapa mungkin sudah pernah kamu dengar, tapi banyak juga yang bakal bikin kamu mikir dua kali tentang kebiasaanmu selama ini. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, karena bisa jadi apa yang kamu anggap berhasil ternyata adalah jebakan halus yang memperlambat langkahmu menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilusi finansial yang harus kamu ketahui yang pertama, yaitu adalah punya gaji besar, sama dengan aman secara finansial. Banyak orang berpikir bahwa ketika gajinya sudah besar, maka secara otomatis mereka aman secara finansial. Seolah-olah nominal penghasilan bulanan adalah satu-satunya tolak ukur kemakmuran. Tapi kenyataannya, gaji besar tidak menjamin kamu bebas dari masalah keuangan. Bahkan gak sedikit orang dengan gaji 2 digit tetap hidup dari gaji ke gaji, karena gaya hidupnya ikut membesar. Gaji besar seringkali datang dengan jebakan terselubung, ekspektasi sosial dan gaya hidup selevel. Mulai dari harus punya kendaraan mahal, gadget terbaru, sampai makan di tempat yang sesuai status. Tanpa disadari, sebagian besar uang habis bukan untuk kebutuhan, tapi demi mempertahankan citra. Ironisnya, semakin besar gaji, semakin besar pula tekanan untuk terlihat sukses di mata orang lain. Ada sebuah istilah dalam dunia keuangan yang disebut lifestyle inflation, atau inflasi gaya hidup. Ini adalah kondisi di mana pengeluaranmu ikut naik seiring naiknya penghasilan. Dan kalau kamu enggak waspada, kamu akan terus merasa butuh lebih banyak uang untuk memenuhi gaya hidup yang kamu sendiri ciptakan. Akibatnya, berapapun besar penghasilanmu, kamu tetap merasa kurang dan selalu kejar-kejaran dengan waktu dan tagihan. Coba kamu renungkan, berapa persen dari penghasilanmu yang benar-benar disimpan untuk masa depan, dan berapa persen yang dihabiskan hanya untuk memuaskan keinginan sesaat. Banyak orang dengan gaji besar tapi tabungan tipis, investasi nol, dan hutang menumpuk. Jadi gaji besar itu ibarat pedang bermata dua, bisa jadi kekuatan tapi juga bisa melukai kalau tidak bijak mengelolanya. Kalau kamu masih berpikir bahwa gaji besar adalah kunci utama menuju kebebasan finansial, mungkin sudah waktunya untuk mengubah cara pandang. Karena sesungguhnya bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa bijak kamu mengelola dan menyimpannya. Jadi mulai sekarang, ukur sukses finansialmu bukan dari nominal gaji, tapi dari ketenangan yang kamu rasakan saat tidak perlu panik di tanggal tua. Kemudian, ilusi yang kedua adalah punya banyak aset sama dengan pasti kaya. Banyak orang percaya bahwa selama mereka punya banyak aset seperti rumah, mobil, atau tanah, maka secara otomatis mereka termasuk orang kaya. Padahal kekayaan sejati nggak selalu diukur dari berapa banyak benda berharga yang kamu miliki.
Karena faktanya ada banyak orang yang terlihat kaya secara aset, tapi sebenarnya kesulitan bayar cicilan setiap bulan. Aset yang dimiliki belum tentu produktif, dan kalau tidak dikelola dengan baik malah bisa jadi beban finansial. Coba pikirkan ini. Punya rumah mewah tapi harus bayar cicilan besar tiap bulan. Punya mobil tapi kreditnya masih panjang dan biaya operasionalnya tinggi. Atau punya properti yang menganggur tanpa menghasilkan apa-apa. Semua itu kelihatan mewah dari luar, tapi secara arus kas bisa bikin kaget. Aset hanya akan bernilai positif jika dia bisa menambah aliran uang masuk, bukan sekedar jadi simbol status sosial. Cerita nyata sering terjadi di kota-kota besar. Banyak orang yang tampak hidup glamor di Instagram, tinggal di apartemen mewah, jalan-jalan tiap bulan, pakai barang branded, tapi sebenarnya sedang menumpuk hutang kartu kredit dan pinjaman online. Mereka punya aset, tapi tidak punya likuiditas. Ketika kondisi darurat datang, mereka kesulitan karena tidak ada dana darurat yang bisa langsung digunakan. Menurut data dari OJK, sekitar 47% masyarakat Indonesia belum punya pemahaman finansial yang cukup untuk membedakan antara aset konsumtif dan aset produktif. Aset konsumtif adalah aset yang nilainya menurun atau justru menguras uang kita, seperti mobil atau gadget mahal. Sedangkan aset produktif adalah yang bisa menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti sewaan, saham, atau bisnis. Jadi daripada fokus menumpuk aset demi terlihat mapan, lebih baik bangun portofolio yang kuat secara arus kas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aset ini membantu saya mendapatkan penghasilan atau malah menambah pengeluaran? Kalau jawabannya yang kedua, bisa jadi kamu sedang terjebak dalam ilusi finansial yang elegan tapi melelahkan. Kemudian ilusi finansial yang ketiga adalah hutang itu wajar, asal bisa dicicil. Ada kalimat yang sering banget kita dengar, enggak apa-apa hutang, yang penting masih bisa nyicil. Kalimat ini terdengar wajar, apalagi di era sekarang ketika hampir semua barang bisa dimiliki lewat sistem cicilan, dari motor, gadget, sampai sofa di ruang tamu. Tapi di balik kemudahan itu ada jebakan halus yang sering luput disadari. Kalau enggak hati-hati, kita bisa terjebak dalam lingkaran hutang tanpa ujung. Merasa mampu karena cicilan masih tertangani, padahal kondisi keuangan sebenarnya dalam tekanan. Saya pernah punya teman kerja yang gajinya cukup tinggi, tapi setiap bulan selalu merasa nanggung. Ternyata hampir 60% penghasilannya habis buat bayar cicilan. Rumah, mobil, motor, kartu kredit, bahkan cicilan handphone terbaru. Dia bangga karena semuanya masih terbayar lancar, tapi satu kali dia kena PHK mendadak dan semua mulai berantakan. Disitulah baru terasa, cicilan bukan sekedar kewajiban bulanan, tetapi komitmen jangka panjang yang menuntut stabilitas. Kita hidup di zaman di mana hutang dianggap bagian dari gaya hidup. Iklan-iklan pinjaman online menjanjikan proses cepat, tanpa jaminan, dan cair dalam hitungan menit. Tapi apa yang jarang dibahas adalah bunga yang mencekik, denda keterlambatan yang menumpuk, dan tekanan psikologis saat telat bayar. Menurut data dari AFPI atau Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia, total penyaluran pinjol per Desember 2024 mencapai lebih dari 70 triliun rupiah. Dan itu menunjukkan betapa mudahnya masyarakat terjebak dalam ilusi kemudahan. Masalahnya bukan pada hutangnya, tapi pada mindset kita terhadap hutang. Kita sering menganggap hutang sebagai solusi jangka pendek, padahal ia bisa menjadi masalah jangka panjang. Apalagi kalau digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, bukan produktif. Cicilan tanpa rencana yang matang hanya akan mengikat kebebasan finansial kita sedikit demi sedikit. Jadi sebelum kamu bilang nggak apa-apa masih bisa nyicil kok, coba pikir ulang. Apakah cicilan ini benar-benar penting? Apakah kamu punya dana darurat kalau tiba-tiba kehilangan penghasilan? Karena pada akhirnya hutang bukan sekedar soal kemampuan bayar, tapi tentang keberanian untuk hidup tanpa beban yang sebenarnya tidak perlu.
Kemudian ilusi finansial yang keempat adalah investasi selalu berarti kaya di masa depan. Kalau kamu menanam benih di tanah, apakah itu otomatis berarti kamu akan panen buah? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi tanahnya kurang subur, benihnya palsu, atau kamu salah merawatnya. Begitu juga dengan investasi. Banyak orang berpikir bahwa selama mereka sudah mulai investasi, entah itu reksadana, saham, kripto, atau properti, maka masa depan finansialnya sudah aman. Padahal kenyataan di lapangan enggak sesederhana itu. Investasi bukan sekedar soal yang penting mulai dulu, tapi juga soal pengetahuan, strategi, dan konsistensi. Saya pernah ngobrol dengan seorang teman yang beli saham hanya karena ikut-ikutan influencer. Awalnya dia merasa keren karena punya portofolio digital, tapi dalam waktu beberapa bulan nilainya anjlok lebih dari 50%. Dia panik, jual rugi, dan sejak itu trauma dengan dunia investasi. Ini bukan cerita langka. Banyak orang terjebak ilusi bahwa investasi adalah jaminan kaya, padahal mereka belum paham resiko di baliknya. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai sekitar 49,68%. Artinya lebih dari setengah masyarakat kita belum sepenuhnya paham bagaimana cara mengelola uang dan berinvestasi dengan benar. Sayangnya ini tidak menghentikan banyak orang untuk tetap nyemplung ke dunia investasi hanya karena takut ketinggalan tren atau tergiur janji return besar dalam waktu singkat. Masalahnya bukan pada investasinya, tapi pada ekspektasi yang tidak realistis. Banyak yang berharap bisa jadi kaya dalam waktu singkat, padahal investasi sejati butuh waktu, disiplin, dan pemahaman. Tanpa perencanaan yang matang, investasi malah bisa jadi penguras tabungan atau bahkan jadi sumber stres baru. Apalagi kalau semua keputusan diambil berdasarkan emosi, bukan data dan logika. Jadi jangan cuma bangga karena sudah investasi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar paham instrumen ini? Apakah ini sesuai dengan profil resikoku? Apakah ini bagian dari rencana keuangan jangka panjang? Karena pada akhirnya investasi bukan tentang gaya hidup finansial kekinian, tapi tentang strategi bertahan dan bertumbuh secara konsisten di masa depan. Kemudian ilusi finansial yang harus kamu ketahui yang kelima adalah menabung itu cukup, enggak perlu investasi. Pernah dengar orang bilang yang penting menabung saja, enggak perlu mikir investasi. Memang menabung itu penting, apalagi buat kamu yang sedang merencanakan dana darurat atau tujuan jangka pendek seperti liburan atau beli barang yang sudah lama diinginkan. Tapi menabung saja tidak cukup, terutama jika kamu ingin mencapai kebebasan finansial dalam jangka panjang. Nilai uang yang kamu simpan dalam rekening tabungan akan tergerus inflasi, yang artinya uangmu akan makin lama makin berkurang, nilainya tanpa bertambah. Coba deh bayangkan, kalau kamu menyimpan 10 juta rupiah dalam rekening tabungan dengan bunga tahunan 3% per tahun, setelah 1 tahun uangmu hanya akan bertambah sekitar 300.000 rupiah. Itu pun belum memperhitungkan inflasi yang rata-rata berkisar antara 4% hingga 6% per tahun. Jadi meski kamu menabung dengan rajin, uangmu tetap tidak berkembang dan malah tergerus daya beli seiring waktu. Kalau kamu ingin uangmu berkembang, menabung saja tidak akan cukup. Kamu perlu strategi investasi yang cerdas dan terencana. Menurut data dari Bank Indonesia yang rilis tahun 2023, inflasi tahunan Indonesia tercatat 5,7%. Sementara bunga tabungan di bank besar hanya berkisar antara 2-3% per tahun. Artinya, kalau hanya mengandalkan menabung di bank, tabunganmu tidak akan pernah bisa mengimbangi inflasi, apalagi menghasilkan keuntungan yang signifikan. Kamu bisa saja menabung sepanjang hidup, tapi kalau tidak ada langkah lanjut untuk mengembangkan uang itu, kamu hanya akan tetap berada di tempat yang sama.
Saya pernah ngobrol dengan seorang mentor yang punya kebiasaan menabung selama bertahun-tahun. Setiap bulan dia selalu menyisihkan sekitar 20% dari penghasilannya. Tapi begitu dia sadar akan potensi inflasi, dia mulai mengalihkan sebagian uangnya ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan, seperti reksadana dan saham blue chip. Dalam waktu beberapa tahun, tabungannya mulai berkembang lebih pesat dan kini dia bisa menikmati hasilnya tanpa perlu khawatir lagi soal inflasi. Jadi menabung memang penting, tapi menabung tanpa strategi investasi adalah ilusi finansial. Menabung hanya memberi kamu rasa aman sementara, tapi tanpa investasi yang cerdas, kamu tidak akan pernah mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Jadi mulailah berpikir untuk membuat uangmu bekerja untukmu, bukan hanya bekerja untuk uang. Kemudian ilusi finansial yang keenam adalah pensiun itu jauh di depan, masih lama. Seringkali kita menganggap bahwa pensiun itu masalah untuk nanti saja. Ada anggapan umum bahwa nanti masih lama, pensiun masih jauh. Banyak orang berfokus pada kebutuhan jangka pendek atau menengah tanpa memikirkan masa depan mereka. Padahal semakin cepat kamu mempersiapkan pensiun, semakin besar peluang kamu untuk mencapai kebebasan finansial di usia muda. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk hidup nyaman setelah pensiun? Rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 55 hingga 60 tahun. Tapi banyak orang baru mulai memikirkan dana pensiun saat sudah memasuki usia 40 tahun. Waktu yang sudah terbuang tersebut membuat mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama untuk mencapai tujuan finansial mereka. Contohnya, ada seorang teman yang selalu berkata, "Pensiun masih jauh kok, saya masih muda, nikmati saja hidup ini dulu." Dia terus bekerja dengan pola konsumtif, beli barang-barang yang bukan kebutuhan, dan menunda-nunda investasi untuk pensiun. Sampai akhirnya saat dia berusia 45 tahun, dia mulai merasa cemas karena sadar bahwa dana pensiun yang dia miliki sangat terbatas. Saat itu, dia mulai melakukan perhitungan ulang dan mencari tahu bahwa untuk pensiun dengan nyaman, dia harus bekerja ekstra keras untuk menutup celah yang ia tinggalkan selama ini. Menurut Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, hanya sekitar 30% pekerja Indonesia yang memiliki tabungan pensiun yang memadai. Itu artinya lebih dari 70% orang Indonesia tidak cukup mempersiapkan masa pensiun mereka dengan baik. Padahal dengan pensiun yang terencana, kita bisa hidup dengan tenang tanpa perlu terus bekerja sepanjang hidup. Pensiun bukanlah hal yang bisa ditunda-tunda. Dengan inflasi yang terus naik dan biaya hidup yang semakin mahal, semakin cepat kamu menyiapkan dana pensiun semakin baik. Banyak orang baru menyadari pentingnya dana pensiun saat mereka sudah terlalu tua untuk menikmati hasil kerja keras mereka. Mulailah berpikir dari sekarang, bagaimana cara kamu mengatur dana pensiunmu. Jangan menunggu pensiun datang begitu saja tanpa persiapan. Kemudian, ilusi finansial yang ketujuh adalah gaya hidup mewah itu tujuan akhir. Di zaman sekarang, media sosial sering kali memperlihatkan gambaran hidup yang sempurna dan serba mewah. Mobil mewah, rumah besar, pakaian branded, dan liburan ke luar negeri menjadi standar baru bagi banyak orang. Banyak yang merasa bahwa kebahagiaan atau keberhasilan hanya bisa diukur dengan apa yang kamu miliki. Padahal hidup mewah seringkali menjadi beban yang tersembunyi di balik kilaunya. Saya punya teman yang selalu merasa iri dengan gaya hidup orang-orang sukses yang dia lihat di Instagram. Rumah-rumah besar, liburan ke luar negeri, makan di restoran mahal, dia merasa ingin merasakannya juga. Akhirnya dia memutuskan untuk membeli mobil baru dengan kredit, memperbarui furnitur di rumah, dan berbelanja barang branded meski kondisi keuangan belum mendukung. Beberapa bulan kemudian, dia mulai merasakan tekanan karena cicilan mobil dan biaya hidup yang semakin tinggi. Gaya hidup mewah yang dia kira bisa memberikan kebahagiaan justru menjadi sumber stres. Menurut sebuah studi dari Hofstra University, lebih dari 60% orang yang berusaha mempertahankan gaya hidup mewah mereka sebenarnya hidup dalam tekanan finansial yang cukup besar.
Mereka menghabiskan sebagian besar penghasilan untuk memenuhi standar sosial yang tidak realistis. Sementara menabung atau berinvestasi untuk masa depan menjadi hal yang terabaikan. Ini adalah ilusi finansial yang banyak orang alami. Gaya hidup mewah bukanlah tanda kesuksesan sejati, tetapi bisa jadi tanda bahwa kita belum memahami bagaimana mengelola uang dengan bijak. Ilusi ini sangat kuat di kalangan generasi muda, yang seringkali terjebak dalam pola konsumtif karena terpengaruh iklan atau tren media sosial. Mereka merasa harus mengikuti apa yang orang lain lakukan, atau takut dianggap ketinggalan zaman. Padahal hidup bahagia dan sukses sebenarnya lebih berkaitan dengan kebebasan finansial dan kepuasan batin, bukan semata-mata memiliki barang mewah. Hidup mewah seringkali hanya tampak indah di permukaan, namun di balik itu banyak orang terjebak dalam hutang dan stres finansial. Jadi cobalah untuk menilai ulang tujuan hidupmu. Apa yang kamu anggap sukses? Apakah itu hidup glamor yang dipenuhi dengan barang-barang mewah, ataukah kebebasan finansial dan rasa puas dengan apa yang kamu miliki dan capai? Kemudian ilusi finansial yang ke-8 adalah keuntungan besar itu harus cepat datang. Pernahkah kamu mendengar cerita orang yang tiba-tiba menjadi kaya karena berinvestasi dalam waktu singkat? Bisa saja itu terjadi, tapi kenyataannya kebanyakan orang yang berusaha mengejar keuntungan besar dalam waktu cepat akhirnya justru mengalami kerugian besar. Keinginan untuk cepat kaya adalah salah satu ilusi finansial yang bisa membuat kamu terburu-buru membuat keputusan yang salah. Saya pernah ketemu dengan seorang teman yang sangat terobsesi dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dari saham atau kripto. Dia sangat bersemangat dan mulai berinvestasi tanpa memahami benar resiko yang ada. Setiap kali melihat peluang investasi baru, dia langsung masuk tanpa berpikir panjang. Dalam beberapa bulan pertama, dia memang merasakan keuntungan yang cukup besar. Namun setelah itu, dia mulai kehilangan lebih banyak uang daripada yang dia dapatkan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa perhitungan yang matang seringkali berakhir dengan kegagalan. Menurut laporan resiko investasi global yang diterbitkan oleh Morningstar pada tahun 2023, lebih dari 70% investor yang mencoba strategi cepat kaya berakhir dengan kerugian besar. Ini bukan hanya berlaku untuk saham, tetapi juga untuk pasar kripto yang sangat volatil. Meskipun ada beberapa kasus yang berhasil, mereka adalah pengecualian, bukan aturan. Sebagian besar investor yang terjebak dalam ilusi ini akhirnya harus merelakan sebagian besar portofolio mereka. Mencari keuntungan besar dalam waktu singkat mengundang banyak potensi kerugian. Keputusan yang terburu-buru tanpa perhitungan matang hanya akan membuat kamu jatuh ke dalam perangkap. Dalam dunia finansial, kesabaran dan strategi jangka panjang adalah kunci. Keuntungan besar yang datang terlalu cepat bisa jadi hanyalah keberuntungan sesaat. Sedangkan keuntungan yang berkelanjutan membutuhkan waktu, pembelajaran, dan perencanaan yang baik. Kunci dari kesuksesan finansial bukanlah seberapa cepat kamu bisa mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana kamu bisa konsisten dalam membuat keputusan yang bijak dan strategis. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa kamu bisa cepat kaya. Sebaliknya, fokuslah pada proses dan bangun kekayaan secara perlahan, dengan cara yang berkelanjutan dan terukur. Kemudian, ilusi finansial yang ke-9 adalah penghasilan tinggi berarti kebebasan finansial. Seringkali kita mendengar bahwa penghasilan tinggi adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Banyak orang beranggapan bahwa semakin besar penghasilan, semakin mudah untuk bebas dari masalah finansial. Padahal kenyataannya, kebebasan finansial bukan hanya soal seberapa besar uang yang masuk, tapi bagaimana kamu mengelola uang yang sudah kamu dapatkan. Saya punya teman yang selalu bilang, saya bakal bebas finansial kalau gaji saya 30 juta per bulan. Dia bekerja keras, mengejar promosi dan akhirnya mendapat gaji yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang di sekitarnya. Namun meskipun penghasilannya tinggi, dia terus merasa stres dan cemas karena gaya hidup konsumtif yang tidak terkontrol.
Dia sering membeli barang-barang mahal, liburan ke luar negeri, dan memanjakan diri dengan segala kemewahan. Pada akhirnya, meskipun penghasilannya besar, dia tetap merasa terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak berujung. Menurut laporan dari National Endowment for Financial Education atau NEFE, sekitar 70% orang yang memiliki penghasilan tinggi tetap hidup dalam ketidakpastian finansial karena gaya hidup konsumtif mereka yang tidak terkendali. Mereka berfokus pada bagaimana mendapatkan penghasilan besar, tetapi lupa untuk menyeimbangkannya dengan perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan uang yang tepat. Jadi kebebasan finansial bukan hanya soal jumlah uang yang kamu hasilkan, tapi lebih kepada seberapa baik kamu mengelola dan merencanakan uang tersebut. Contoh lain, ada seorang selebriti terkenal yang menghasilkan miliaran rupiah per tahun. Di luar panggung, dia tampaknya hidup tanpa masalah finansial. Tapi ternyata dia berhutang ratusan juta untuk mempertahankan gaya hidupnya. Penghasilan besar tanpa kontrol bisa menjerumuskan siapa saja ke dalam jebakan hutang dan stres finansial. Jadi penghasilan tinggi memang penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu mengelola penghasilan itu agar menghasilkan kebebasan finansial. Kebebasan finansial bukanlah tentang berapa banyak uang yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu bisa mengatur uang yang ada untuk memastikan kehidupan yang stabil dan nyaman. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa penghasilan tinggi otomatis membawa kebebasan. Kebebasan itu datang ketika kamu tahu bagaimana memanfaatkan uang untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar, bukan hanya untuk gaya hidup yang instan. Kemudian ilusi finansial yang harus kamu ketahui yang ke-10 adalah bekerja keras itu cukup, tidak perlu strategi. Banyak orang percaya bahwa yang terpenting dalam mencapai kesuksesan finansial adalah bekerja keras. Semakin keras kita bekerja, semakin banyak uang yang akan kita hasilkan. Ini adalah ilusi yang sering membuat kita terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kemajuan jangka panjang. Bekerja keras memang penting, tapi tanpa strategi yang jelas dan perencanaan yang matang, usaha kita bisa sia-sia. Saya punya seorang kenalan yang bekerja di sebuah perusahaan besar dan setiap hari bekerja lebih dari 12 jam. Dia selalu bilang, yang penting kerja keras, hasilnya pasti datang. Namun meskipun dia bekerja keras, dia tetap merasa tidak maju secara finansial. Gajinya hampir seluruhnya habis untuk biaya hidup. Dan meski sudah bertahun-tahun bekerja, dia merasa belum ada kemajuan yang berarti. Ternyata masalahnya bukan pada kerja kerasnya, tapi pada cara dia mengelola waktu dan keuangannya. Dia tidak pernah membuat perencanaan keuangan yang jelas, tidak punya tujuan finansial, dan tidak pernah belajar untuk bekerja secara lebih efisien. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard Business Review, orang yang hanya mengandalkan kerja keras tanpa strategi yang jelas cenderung memiliki pendapatan yang stagnan. Mereka yang sukses finansial tidak hanya bekerja keras, tetapi juga cerdas dalam merencanakan keuangan mereka, mencari peluang investasi, dan menggunakan waktu mereka dengan bijak. Ini menunjukkan bahwa kerja keras tanpa perencanaan dan strategi yang tepat dapat menjadi ilusi besar dalam meraih kesuksesan finansial. Contoh nyata lainnya adalah seorang pengusaha kecil yang selalu bekerja dari pagi hingga malam. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di tempat kerja, tapi bisnisnya tetap berjalan di tempat. Setelah berkonsultasi dengan seorang mentor, dia mulai belajar tentang pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan strategi pengembangan bisnis. Setelah mengubah pendekatannya dan mulai bekerja dengan strategi yang lebih baik, bisnisnya mulai berkembang pesat. Ini menunjukkan bahwa strategi yang tepat adalah kunci untuk mencapai tujuan finansial, bukan hanya sekedar bekerja keras. Bekerja keras memang penting, tapi untuk mencapai kesuksesan finansial, kamu perlu menggabungkannya dengan perencanaan yang matang. Pemahaman tentang keuangan dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa itu, kerja kerasmu hanya akan menjadi rutinitas yang melelahkan tanpa menghasilkan hasil yang optimal. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa bekerja keras saja sudah cukup,
Kerja cerdaslah dengan strategi yang jelas dan terencana. Kemudian ilusi finansial yang ke-11 adalah asuransi itu pengeluaran yang tidak perlu, cuma pemborosan. Seringkali banyak orang menganggap asuransi sebagai biaya tambahan yang tidak perlu. Dianggap hanya sebagai pengeluaran yang membebani, terutama jika mereka merasa sehat dan tidak membutuhkan perlindungan ekstra. Banyak yang berpikir, kenapa harus bayar asuransi kalau saya tidak sakit atau belum ada kecelakaan? Ini adalah salah satu ilusi finansial yang bisa merugikan kamu di masa depan. Saya pernah dengar orang yang selalu berkata bahwa asuransi hanya membuang-buang uang. Dia merasa sehat, tidak merasakan ada masalah kesehatan, dan beranggapan bahwa dia tidak perlu asuransi. Namun saat dia mengalami kecelakaan kecil yang mengharuskan perawatan medis yang mahal, dia baru sadar betapa pentingnya memiliki asuransi. Karena tidak memiliki perlindungan, dia terpaksa harus mengeluarkan uang pribadi yang cukup besar untuk biaya rumah sakit. Pada saat itulah dia baru menyadari bahwa asuransi adalah bentuk perlindungan yang sangat penting untuk masa depan, meskipun kita merasa sehat hari ini. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hanya sekitar 20% penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Sementara itu, hampir 80% dari mereka yang tidak memiliki asuransi seringkali menganggap bahwa mereka tidak perlu melindungi diri atau keluarga mereka dari resiko yang tidak terduga. Padahal tanpa asuransi, kita sangat rentan terhadap biaya tak terduga yang bisa merusak keuangan kita. Ilusi ini muncul karena banyak orang yang terlalu fokus pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan perlindungan jangka panjang. Memang asuransi memerlukan biaya bulanan, namun itu adalah investasi untuk melindungi diri dan keluarga kita dari resiko yang bisa datang kapan saja. Di masa depan, jika kita sakit atau mengalami kecelakaan besar, biaya pengobatan bisa sangat mahal. Asuransi hadir untuk memberikan ketenangan pikiran, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan pengeluaran besar yang bisa mengganggu kestabilan finansial kita. Asuransi bukanlah pemborosan, melainkan bentuk proteksi yang dapat menghindarkan kita dari kebangkrutan akibat biaya medis atau kerugian besar lainnya. Alih-alih menganggapnya sebagai beban, pertimbangkan asuransi sebagai investasi untuk memastikan bahwa kita selalu siap menghadapi hal-hal tak terduga dalam hidup. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak memilih untuk melindungi dirimu sejak awal. Kemudian ilusi finansial yang ke-12 adalah punya rumah sendiri itu selalu lebih baik daripada menyewa. Banyak orang menganggap bahwa memiliki rumah sendiri adalah tujuan finansial yang paling penting dalam hidup. Jika kamu punya rumah, kamu telah sukses. Begitu banyak orang berpendapat. Namun ada kalanya membeli rumah bukanlah keputusan finansial yang paling bijak, terutama jika tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan stabilitas finansial jangka panjang. Saya pernah kenal seseorang yang berusaha keras untuk membeli rumah. Dia merasa bahwa itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Namun setelah beberapa tahun, dia mulai merasa terjebak dengan hutang hipotek yang harus dibayar setiap bulan. Rumah yang awalnya dia impikan malah menjadi beban finansial yang membuatnya sulit bergerak maju. Pembayaran bulanan yang tinggi membuatnya kesulitan untuk menabung atau berinvestasi dalam hal lain, seperti pensiun atau pendidikan anak. Ternyata memiliki rumah sendiri tidak selalu memberikan kebebasan finansial yang dia harapkan. Menurut data dari Fannie Mae, 65% pemilik rumah di Amerika Serikat masih memiliki beban hutang hipotek yang sangat besar setelah bertahun-tahun tinggal di rumah yang mereka beli. Di Indonesia, fenomena serupa dapat dilihat di mana banyak orang yang terjebak dalam kewajiban cicilan rumah yang panjang dan membebani keuangan mereka. Membeli rumah memang bisa menjadi aset jangka panjang, tetapi hanya jika kamu memiliki perencanaan yang matang dan kemampuan untuk mengelola hutang dengan baik. Sebaliknya, bagi banyak orang, menyewa rumah atau apartemen bisa menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan menguntungkan secara finansial.
Dengan menyewa, kamu tidak perlu khawatir tentang perawatan rumah, pajak properti, atau biaya tak terduga lainnya. Selain itu, kamu bisa lebih mudah berpindah tempat jika ada kesempatan kerja yang lebih baik atau jika keadaan finansial berubah. Menyewa juga bisa memberikan kebebasan untuk mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk cicilan rumah ke dalam investasi lainnya, seperti saham, reksadana, atau bahkan tabungan darurat. Kebebasan finansial tidak selalu datang dari memiliki properti. Jika membeli rumah mengorbankan sebagian besar penghasilanmu dan membatasi kemampuanmu untuk berinvestasi dalam hal lain, maka itu bisa jadi bukan keputusan terbaik. Ingat, keputusan finansial terbaik adalah yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan hidupmu. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa memiliki rumah adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan finansial. Terkadang menyewa bisa menjadi pilihan yang lebih bijak untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian ilusi finansial yang ke-13 adalah investasi properti itu pasti menguntungkan. Investasi properti seringkali dianggap sebagai jalan pasti menuju kekayaan. Banyak orang beranggapan bahwa membeli properti, baik itu rumah, apartemen, atau tanah, adalah cara yang paling aman untuk mengembangkan uang. Seringkali kita mendengar cerita tentang orang-orang yang membeli properti beberapa tahun lalu dan sekarang sudah untung besar. Namun kenyataannya tidak semua investasi properti menghasilkan keuntungan seperti yang kita bayangkan. Saya pernah mengetahui seorang investor properti yang dulunya sangat sukses dengan membeli rumah-rumah tua, merenovasinya, dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Namun beberapa tahun belakangan, pasar properti mulai melambat. Harga properti stagnan dan permintaan untuk sewa atau beli rumah tidak sekuat sebelumnya. Meskipun ia sudah memiliki beberapa properti, ia merasa kesulitan menjual atau menyewanya. Bahkan beberapa propertinya terpaksa dijual dengan kerugian. Dia mulai menyadari bahwa pasar properti tidak selalu bisa diandalkan untuk keuntungan jangka panjang, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, suku bunga, dan tren pasar. Menurut laporan dari Bank Indonesia pada tahun 2023, sektor properti di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3% dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa daerah mengalami stagnansi harga dan penurunan permintaan. Meskipun ada daerah yang masih menunjukkan kenaikan harga, sektor properti secara keseluruhan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan kebijakan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa meskipun investasi properti bisa menguntungkan, itu bukan jaminan dan bergantung pada banyak faktor yang tidak selalu dapat diprediksi. Contoh lain, ada seorang pengusaha muda yang membeli apartemen di lokasi yang sedang berkembang dengan harapan bahwa harga akan naik pesat. Setelah beberapa tahun, apartemen itu tidak laku untuk disewa dan harga jualnya bahkan turun drastis. Alhasil, dia terjebak dengan aset yang tidak menghasilkan uang dan bahkan mengeluarkan biaya perawatan yang tinggi. Investasi properti bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan uang, tetapi jika tidak diperhitungkan dengan cermat, bisa saja kamu terjebak dalam kerugian. Investasi properti memang menawarkan keuntungan yang besar, tetapi juga datang dengan resiko yang tidak bisa dianggap remeh. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam properti, penting untuk melakukan riset pasar yang mendalam, memahami tren ekonomi lokal, dan mempertimbangkan biaya-biaya tambahan seperti pajak dan pemeliharaan properti. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa properti selalu menguntungkan. Pertimbangkan resiko dan buat keputusan investasi yang lebih bijak, sesuai dengan tujuan dan profil resikomu. Kemudian ilusi finansial yang ke-14 adalah semakin banyak uang, semakin bahagia. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, semakin bahagia hidup kita. Ilusi ini begitu kuat dalam masyarakat kita hingga kita sering menganggap bahwa kebahagiaan dan kesuksesan langsung terkait dengan jumlah uang yang kita hasilkan. Kita berpikir bahwa jika memiliki lebih banyak uang, kita akan memiliki lebih banyak kebebasan, kenyamanan, dan akhirnya kebahagiaan. Tetapi, apakah benar begitu?
Saya baru-baru ini membaca sebuah berita yang menceritakan tentang seseorang yang bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang sangat tinggi. Dia selalu merasa tertekan untuk mencapai lebih banyak, untuk memperoleh lebih banyak uang dan status sosial. Meskipun ia memiliki banyak uang, ia merasa kurang bahagia, stres kerja yang luar biasa, waktu yang terbatas untuk keluarga, dan perasaan kosong setelah mencapai pencapaian finansial tertentu membuatnya merasa tidak puas. Bahkan ia mulai merindukan kehidupan yang lebih sederhana, di mana ia bisa menikmati waktu bersama orang-orang terdekat dan melakukan hal-hal yang dia sukai tanpa terbebani oleh pekerjaan yang menyita seluruh waktunya. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business Review, uang memang bisa memberikan kebahagiaan, tetapi hanya hingga titik tertentu. Penelitian tersebut menemukan bahwa setelah seseorang memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, peningkatan pendapatan tidak lagi berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan. Bahkan dalam banyak kasus, orang yang memiliki lebih banyak uang justru merasa lebih tertekan, karena mereka cenderung mengabaikan aspek kehidupan lain yang penting, seperti kesehatan mental, hubungan sosial, dan waktu untuk diri sendiri. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa uang akan membawa kebahagiaan abadi. Banyak orang menghabiskan waktu dan tenaga mereka untuk mengejar uang, hanya untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya, waktu berkualitas dengan keluarga, kesehatan yang baik, atau bahkan kebahagiaan yang datang dari berbagi dengan orang lain. Uang memang penting untuk kenyamanan hidup, tetapi bukan satu-satunya kunci kebahagiaan. Pada akhirnya, kebahagiaan datang dari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, bukan semata-mata dari berapa banyak uang yang kita miliki. Sebagai alternatif, coba pikirkan tentang kehidupan yang penuh dengan pengalaman, hubungan yang bermakna, dan pencapaian pribadi. Seringkali orang yang mengutamakan kebahagiaan mereka di luar aspek finansial cenderung lebih puas dengan hidup mereka, meskipun penghasilannya lebih rendah daripada orang yang harus fokus pada uang. Ini bukan berarti uang tidak penting, melainkan bahwa kebahagiaan lebih kompleks daripada sekedar jumlah uang di rekening bank. Kemudian ilusi finansial yang harus kamu ketahui yang terakhir atau yang ke-15 adalah kredit itu cara cepat untuk memperoleh barang yang kamu inginkan. Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa kredit atau pinjaman adalah cara cepat dan mudah untuk mendapatkan barang yang kita inginkan tanpa harus menunggu. Pakai kartu kredit atau kredit barang saja, kan bisa dicicil. Begitu banyak orang berpikir. Padahal keputusan untuk menggunakan kredit, terutama jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada masalah finansial yang lebih besar di masa depan. Ada cerita tentang seseorang yang selalu mengandalkan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang dia inginkan, mulai dari gadget terbaru hingga pakaian branded. Awalnya dia merasa bahwa menggunakan kredit adalah solusi praktis, namun seiring berjalannya waktu, hutangnya semakin menumpuk. Dia mulai merasa terjebak dalam siklus cicilan yang tidak ada habisnya. Setiap bulan dia harus membayar bunga dan cicilan yang membuat keuangan pribadi menjadi semakin sesak. Pada titik ini, dia baru menyadari bahwa kredit yang awalnya tampak sebagai solusi mudah malah menjadi beban berat dalam hidupnya. Menurut Bank Indonesia, tingkat penggunaan kartu kredit di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dan hampir 40% pemegang kartu kredit tidak mampu melunasi tagihan mereka setiap bulan. Statistik ini menunjukkan bahwa meskipun kredit menawarkan kemudahan akses barang, banyak orang yang tidak mempersiapkan diri untuk mengelola hutang dengan bijak. Akibatnya mereka terjebak dalam hutang yang semakin sulit untuk dibayar. Kondisi ini seringkali membuat seseorang merasa tidak punya kontrol atas keuangan mereka. Padahal solusi untuk masalah ini sebenarnya cukup sederhana, perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Ilusi bahwa kredit adalah jalan cepat untuk mendapatkan barang yang diinginkan seringkali datang dari keinginan untuk mendapatkan kepuasan sesaat.
Kita seringkali membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, hanya karena kita bisa mencicilnya. Padahal pengeluaran yang tidak terkendali seperti ini bisa sangat merugikan keuangan kita dalam jangka panjang. Jika tidak ada perencanaan yang matang, kredit bisa beralih menjadi beban, bukan solusi. Cara terbaik untuk menghindari ilusi ini adalah dengan lebih bijak dalam mengelola keuangan. Gunakan kredit hanya untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, dan pastikan kamu memiliki kemampuan untuk membayar cicilan tanpa mengganggu keuangan bulanan. Selalu buat anggaran yang jelas dan prioritaskan pengeluaran yang lebih penting. Ingat, membeli barang dengan uang yang tidak kamu miliki hanya untuk mendapatkan kepuasan sementara bisa beresiko besar bagi kestabilan finansial kamu. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.